yang tidak pakainya bawa pulang, simpen di garasi. Bukan Mas, mohon maaf. Bukan juga. Mesinnya ada lagi ini. Mesinnya Jadi, enggak, Cica. mesinnya diberikan kepada pihak bengkel. Oke. Tapi satu lagi, bengkel harus merusak mesinnya. Maksudnya? Nah Sobat KW, sore kali ini kita nggak nge-vlog seperti biasanya. Sekarang kita berada di situ. iRadio 105,1 FM Bandung. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat dan Kementerian ESDM mengenai konversi kendaraan listrik. Nah, apa saja yang dibicarakan di sore hari ini? Kita langsung ke dalam. Nah, kita nanti dia iRadio 105,1 FM Bandung. Jadi ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Ini saya listeners masih di sore-sore weekend. Masih bareng saya Wanda Urban nih listeners. Dan juga tadi sesuai janji saya, kalau kita akan ngobrol seperti yang memang minimal kita bisa membantu untuk bisa mengurangi keadaan udara di Indonesia ini yang lumayan cukup mengganggu kemarin di Jakarta ya. Sudah hadir di studio iRadio. Ini ada teman-teman dari Kementerian SDM, kemudian juga dari komunitas ya. Ini apa wadah komunitas untuk pengguna kendaraan berlistrik. Ini ada yang pertama Ibu Devi Laksmi Z ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Mas Wanda, senang berjumpa dengan Mas Wanda. Bu Z-nya apa sih Bu ini Bu? Keluarga saya. Oh, Z. Terima kasih. Sempet sama Maggie Z berarti masih ini Bu ya? Enggak ya? Ya nanti saya ngedangdut ya. Aduh. Ibu Devi ini dari Kementerian SDM sebagai koordinator pengembangan usaha konversi energi. Bukan konservasi energi. Oh, beda. konservasi ya. Konservasi nanti kita lebih ke penghematan energi, dan ini sama juga dengan konversi pun juga membantu penghematan energi, penghematan BBM. Nah, itu dia ya. Kasih. Tuh, langsung bingung kayaknya nih listenersnya. Apa itu masuknya ya? Nanti sebentar kita akan bahas itu listenersnya, jadi sabar dulu. Dan selain Ibu Devi juga, ini nanti juga akan hadir Pak Zainal Arifin. Ini dari Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Cuman beliau lagi OTW katanya ya. Ya. Oke, tungguan weh gitu kata orang Sunda ya. Gitu. Dan juga sudah hadir ini ada Kang Tommy Kusuma. Kang Tommy, ada apa Kang Tommy? Alhamdulillah Kang Wanda, saya. Nah, sehat. Kang Tommy ini kan kalau di sini Suhumas Fantastik. Mohon. Fantastiknya apa Kang? Fantastik teh itu kepanjangannya Forum Kebersamaan Kendaraan Listrik Jawa Barat. Jadi itu kumpulan dari seluruh komunitas motor listrik yang ada di Jawa Barat jadi satu di Fantastik Jawa Barat. Oh, jadi komunitas pengguna kendaraan listrik di Jawa Iya. Barat ada di bawah naungan Fantastik ini Jawa Barat. ya. Mohon. Nah, ini tadi hal yang menarik nih Bu, tentang ada yang lagi disampaikan sama masyarakat Bu ya, tentang konversi kendaraan yang berbasis BBM ke listrik ya. Nah, biar lebih jelas ini sama listeners mungkin Bu ya, sebetulnya konversi motor listrik itu apa sih Bu? Nah, ini biar base-nya tahu dulu gitu ya pendengar kita ya. Yang basicnya pertama itu kalau konversi sepeda motor, karena program kami sepeda motor listrik Sepeda ya, motor listrik ya, oke. Beda kan kalau yang roda 4 mobil ya, gitu. ya. Jadi mengubah dari sepeda motor BBM Ya. berbahan bakar minyak Heeh. menjadi sepeda motor listrik Ya. yang sudah pasti ya Powernya dari baterai, Bu, ya? Iya, powernya dari baterai. Jadi perubahan sistem motor penggerak kendaraan bermotor dari motor bakar istilahnya menjadi motor listrik. Jadi dilepasin lah itu semua mesin-mesinnya. Diganti dengan 3 komponen utamanya. Oh, kendaraan listrik ada 3 komponen utama kendaraan listrik Bu ya. Apa iya. aja tuh Bu? Yaitu baterai, Baterai. kemudian ada BLDC istilahnya itu
motor BLDC. Dinamonya lah ya Bu ya, dinamo Iya. penggeraknya ya. Kemudian ada electronic control unit. Oh, kontrolernya ya. Jadi Iya. kontroler ini juga yang bagaimana nanti memaksimalkan si kerja baterai dan si kerja dinamonya itu sendiri gitu ya. Iya, semuanya nanti, tapi juga ada part-part lainnya Iya. yang mungkin kita tidak perlu sebutkan, tapi Betul. 3 itu komponen utamanya. Kemudian tapi jangan lupa kalau sudah menjadi sepeda motor listrik itu knalpotnya dilepas. Oh ya, kan udah nggak ada knalpot Bu. Iya, makanya Oh, itu jadi tadi. motor listrik lah ya. Ya jadi itu ya. Jadi, Iya, gampangannya seperti itu. itulah jadi bagaimana sekarang pemerintah ini mengajak masyarakat juga untuk beralih ya. Beralih misalnya pilihannya ada membeli motor listrik yang jadi atau ini salah satunya gitu ya, Ini konversi. pakai konversi. Konversi. Jadi gini Mas, Ya, bantuan pemerintah itu ada 2, oke. ditujukan kepada pembelian sepeda motor listrik baru Heeh. dan juga konversi sepeda motor BBM-nya Oh, subsidi juga menjadi Bu ya. sepeda motor listrik. Ya, Oh, jadi program subsidi. 7 juta per unit. Jadi ada ternyata gini, ada program subsidi dari pemerintah melalui Kementerian SDM Kementerian ESDM, tapi kalau yang baru Kementerian Perindustrian. yang konversi ini atau yang Kalau konversi Kementerian ESDM. Oh, kalau yang unit baru ini untuk perindustrian. Iya. Nah, sekarang berarti gini, masyarakat juga diajak untuk beralih ke listrik juga. Pemerintah juga memikirkan gitu ya, makanya kenapa ada program tadi subsidi untuk konversi ke listrik. Tadi kata Ibu besarnya adalah 7 juta rupiah. 7 juta ya. Nah, sebelum ke sana sebenarnya ini biar masyarakat juga lebih aware lah Bu ya. Sebetulnya apa sih manfaatnya? Kenapa sih saya udah pakai motor BBM mah biasa aja kok, nggak ada masalah. Kenapa saya harus pindah ke listrik? Nah, sebetulnya apa Bu ini Ya. manfaatnya bagi masyarakat? Pertama, langsung ya, efek langsungnya itu sudah pasti Hmm. ke polusi udara sudah pastikan dia tidak Karena mengeluarkan mengeluarkan emisi gas buangnya itu udah Aha. nggak pakai knalpot lagi. Iya. Nah, kalau umpama kita masih menggunakan yang BBM, Ya. dari pembangkit aja sudah mengeluarkan emisi, Ya. dari transportasi kendaraan kita juga mengeluarkan emisi. Betul. Jadi otomatis kalau kita beralih ke listrik cukup pembuangan emisinya di pembangkit Iya. listrik, PLTU gitu. Kemudian kendaraannya sendiri sudah listrik, tidak mengeluarkan lagi. Iya. Otomatis itu ke kesehatan. Yang kedua, ya pasti untuk mendukung tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional. Oke. Ya. Kemudian ada lagi mengurangi impor BBM. Oh iya ya, sekarang impor Iya. ya, diubusin lagi ya itu ya. Seperti begitu. Dan juga yang ketiga, yang keempat ya jadinya. Yang tadi kan langsung ya kepada Ya. masyarakat menciptakan ekosistem kendaraan motor bermotor berbasis baterai. Istilahnya memperkuat ekosistem yang sudah ada. Jadi di sana ada peluang-peluang bisnis juga kan Nah, di itu dalamnya ya. seperti itu. Tapi juga pasti kepada masyarakat pasti ada penghematan dari penggunaan BBM dia menjadi listrik, nanti ada penghematan. Jadi asumsinya gini, berarti kalau kita beralih dari BBM ke listrik, Penghematan itu akan biaya ada juga penghematan ada. biaya, karena Mm-mm. motor listrik itu minim, bukan tidak ada, minim perawatan ya. Iya, Tidak usah ganti termasuk. oli, Iya. tidak usah servis sebenarnya, cuman ya baterai aja komponen yang harus diperhatikannya, mungkinnya di cas gitu ya. Iya. Mungkin itu, jadi itu minim perawatan, jadi makanya kenapa akan jadi lebih ekonomis dari sisi biaya bila kita menggunakan motor listrik. Iya. Daripada misalnya sehari saya pakai motor bensin, motor berbahan bakar minyak, per 3 hari maksimal isi bensin 40.000 gitu. Sekarang kalau listrik per sekali ngecas cuman berapa mungkin ya? Nah ini saya pengen sebelumnya ke Kang Tommy nih Kang. Iya. Kang Tommy sebagai yang berarti sudah menggunakan motor listrik, Kang Tommy juga. Sudah menggunakan motor listrik. Kang Tommy pakai motor listrik yang sudah konversi juga atau yang sudah jadi Kang? Kalau saya sudah jadi, ada 4 unit di rumah. 4 unit Pak? Iya. Kang dagang atau non Kang? Emang hobi. Hobi ya. Oh gitu ya. Jadi, nah yang kerasa tadi Ibu Devi bilang katanya hemat, benar-benar kerasa hemat ya kalau mendukung pengurangi polusi sudah jelas ya. Benar nggak nih sebagai yang sudah menggunakan kendaraan listrik, mungkin berapa lama Kang pakai kendaraan listrik Kang? Tahun 2020 berarti 2020 ya? Iya. 2020. 2020 sudah pakai kendaraan listrik. Akhir 2020 saya pakai Nah, listrik. gimana? Yang memang benar nggak hemat pakai motor listrik teh? Hemat satu kan.
hitungannya gimana hematnya perbandingannya? Misal nih kan itu baterainya pakai baterai gesit ya, setahu saya cerita ya. Gesit itu bisa untuk 50 km. Baterai gesit itu apa maksudnya Kang? Baterai dengan mereknya? Motornya motor gesit Kang. Oh gitu. Sekali jalan itu bisa untuk 50 km. Oke, sekali ngecas ya. 2.400 untuk 50. Kalau hitungannya gitu ya, hitungan kWh-nya iya, dengan hitungan kapasitas baterai, pakai yang berapa volt sama berapa ampere? 72 volt, 72 volt, 20 ampere. 20 ampere, lumayan berarti powernya. Betul. 20 ampere. Berarti sekali ngecas bisa untuk 50 kilo. Mohon. Tadi sekali ngecas 2.400. Kalau 20 ampere durasi paling lebih kurang lebih 4 jam ya. 4 jam. 4 jam ini habis berapa? 2.400 rupiah. 2.400 ya. Bayangin kalau Perbandingan sama untuk bensin berapa pertalet lah. Heeh. Itu kalau 40 kilo habis 1,5 liter lah. Dengan aktivitas Kang Tommy sekali ngecas atau berapa kali ngecas Kang? Saya pulang pergi itu 12 kilo berarti 2 hari sekali ngecas ya. 2 kali sehari, 2 kali 2 hari sekali baru ngecas. Gitu ya. Betul. Tuh, jadi kebayangkan Elias bagaimana hematnya. Cuman kan gini, yang jadi masalah bagi masyarakat adalah untuk memulai membeli atau mengkonversi motor listrik biayanya tidak sedikit, Bu. Ya. Nah, itu nanti kita akan bahas karena ada program dari pemerintah subsidi untuk masyarakat yang mau mengkonversi kendaraannya dari BBM ke listrik. Nanti kita akan ngobrol tentang itu, listeners ya, tentang subsidinya, bagaimana caranya dan yang lainnya setelah yang banyak ini. Tapi buat yang mau nanya boleh. Silakan buat bisa WhatsApp ke 0811 221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi pertanyaannya. Karena yang beruntung 3 orang ini yang terpilih akan saya setrum nanti. Dengan ini apa judulnya nih teh? Tak 100%. Tak 100%. Kalau ini mas 100% kalau punya kendaraan listrik ya bebas polusi 100% ya. Dan ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita yang di sana. Kalau tadi Ibu Devi, Kang Tommy juga sudah hadir. Sekarang sudah hadir juga Pak Zainal Arifin ya. Pak Zainal, selamat sore Pak Zainal. Ya, selamat sore. Pak boleh agak maju ke depan sedikit Pak? Ya, selamat sore. Pak, apa hubungannya Bapak dengan Zainal Arif pemain Persib Pak dulu Pak? Ada hubungannya Pak? Kalau dilihat boleh. Dari wajah mungkin. Oh iya. Ya, tapi yang pasti Pak Zainal Arifin ini adalah Kabid Ketenaga Listrikan dari Dinas SDM Provinsi Jawa Barat Pak ya? Ya, betul. Oke, tadi kita sudah ngobrol sedikit sama Bu Devi dan juga Kang Tommy nih tentang apa sebetulnya keuntungan dari mengkonversi kendaraan berbasis BBM ke bertenaga baterai ke listrik gitu ya. Tadi banyak termasuk juga salah satunya adalah mengurangi dan lebih hemat gitu. Ya. Nah sekarang kan tadi juga sempat dicolek sedikit nih. Ini pemerintah juga karena tahu gitu ya mungkin biaya untuk mengkonversi kendaraan ke listrik itu juga tidak sedikit. Jadi sedang ada program yang namanya program subsidi ya Bu ya. Nah ini tadi banyak juga yang penasaran sebetulnya ini sudah berlaku di semua Indonesia atau gimana ya? Berlaku di semua Indonesia, tapi untuk sementara bengkel konversi yang ada yang bermitra dengan kami yang bisa menyalurkan 7 juta per unit itu hanya ada 8. Se-Jawa Barat Bu? Bukan, ada di Jawa dan Bali. Oh Jawa dan Bali, Iya. termasuk di Bandung berarti ada juga? Ada dengan Quest. Oh Quest ya, salah satu brand kendaraan listrik juga lokal ya. Nah ini kalau di Jawa Barat sendiri bagaimana nih Pak? Ini ke Pak Jamjam dulu gitu ya. Pak Zainal, Pak Jamjam. Pak Zainal dulu Pak, kalau di Jawa Barat sendiri gimana nih Pak? Apa untuk sosialisasi atau mungkin penginformasian program konversi ini gimana nih Pak? Ya, kami tentunya yang pertama ya mendukung program dari pemerintah pusat ya dalam rangka percepatan nih konversi motor listrik. Nah, langkah-langkah kami mungkin di pemerintah provinsi yaitu mengedukasi ya, terutama kalau kita melihat bahwa pemakai kendaraan listrik ini adalah banyaknya anak muda ya. Nah, tentunya kami akan mencoba mengedukasi ataupun mensosialisasikan terutama pada generasi muda. Ya. Karena kita tahu kan, mungkin tadi sebelumnya Bu Devi sudah menyampaikan bahwa keuntungan ataupun kenapa kita beralih ke konversi motor listrik. Ya karena kita sudah ketergantungan terhadap energi fosil kan. Ya. Nah, kita juga ingin mengurangi itu. Nah, sekarang generasi muda ini adalah generasi penerus. Oh, ya.
Jadi tentunya kita ingin generasi muda ini nanti ke depan sudah memiliki pemahaman, ya, pemahaman, kemudian juga memiliki pengetahuan bagaimana cara kita untuk bisa melestarikan lingkungan. Betul. Salah satunya yaitu dengan mengurangi emisi, ya, dengan cara merubah pola hidup yang tadinya kita tergantung kepada energi fosil, ya, salah satunya itu dari kendaraan bermotor mungkin, ya, dengan penggunaan BBM. Ke depan kita beralih menuju ke kendaraan yang lebih efisien, hemat, ya, yaitu dengan kendaraan listrik. Nah, salah satu mungkin program kami ini juga berkolaborasi dengan Kementerian SDM, ya Bu, ya. Nah, salah satunya adalah workshop, ya, workshop untuk tenaga pendidik di SMK. Ya, untuk bisa melakukan konversi, gitu. Betul. Jadi kami berkolaborasi dengan Kementerian SDM, dalam hal ini Ditjen EBTKE, ya, melakukan workshop, ya, ataupun BIMTEK, ya. Di samping itu juga selain kepada para siswa dan tenaga pengajar, kami juga mensosialisasikan kepada instansi-instansi, ya, instansi-instansi pemerintah, baik itu tingkat ataupun level provinsi dan juga untuk level pemerintah kabupaten. Ya, ini rencana justru kami akan laksanakan serentak nih besok, ya, kita akan laksanakan di Bandung dan di Cirebon, dan menyusul nanti minggu depan itu di Bogor, ya, di Bogor. Untuk apa Pak? Untuk workshop gitu, ya? Sekaligus dengan BIMTEK. Kalau BIMTEK kita lakukan di Bandung, ya Bu, ya, 2 hari. Nah, untuk workshopnya itu di 3 tempat. Untuk tenaga pendidik itu. Jadi syaratnya harus sebagai tenaga pendidik. Ya, karena kalau mungkin masyarakat umum juga bisa, ya, kita berikan kesempatan, tapi umum yang memang memiliki kompetensi, ya, ataupun basic, misalkan dia punya bengkel. Ya. Maksudnya sebelumnya dia montir motor biasa gitu. Ya. Pengen punya keahlian di montir jadi yang bisa motor listrik itu baru bisa gitu. Bisa. Cuma kalau yang polos bisa mah punten gitu. Ya, untuk sementara. Misalnya, gitu ya. Ayo punten gitu ya, lagi resiko gitu ya. Ya, gitu. Ya, betul. Informasinya ada di mana sebetulnya Pak untuk informasi kemarin kita ada di media sosial, ya. Ya, baik melalui IG Kementerian SDM, ya, Bu Devi, ya. Kemudian juga di IG SDM Provinsi Jawa Barat juga ada. Nah, mangga Bu Devi kalau mau menambahkan. Boleh Bu, silakan Bu. Jadi kami juga ada pameran kan, Nah, Pak Zainal Arifin. Jadi mohon dikunjungi booth kami di Mall Cihampelas. Ciwok. Ya, Ciwok. Ya. Iya, tanggal 25 September sampai dengan 7 Oktober. 7 Oktober. Iya. Itu ada stand apa Bu? Di sana ada masyarakat bisa dapat apa aja Bu? Berbagai informasi, termasuk nanti ada motornya juga di sana. Iya, bentuk fisiknya seperti itu. Tadi yang disampaikan Pak Zainal untuk workshop itu yang di Bandung, besok ya, dan di Cirebon itu kalau di Bandung di SMK 8 ya Pak ya, betul, di SMK 8. Kalau di Cirebon di SMK 1 Jamblang. Tapi itu berarti sudah ada ya pesan-pesan. Sudah diundang itu ya, memang. Ya. Nah, jadi nanti bisa didatangi pameran kami ya. Di Ciwok ya, jadi di Ciwok. Mungkin buat Anda yang memang basic sebagai montir, pengen punya keahlian listrik. Ya, betul. Dari montir aja Bu, atau misalnya saya tukang servis elektronik gitu. Pengen bisa juga, ini ada juga ke arah sana enggak? Ya, mungkin kalau memang minat dia, ya, Bu Devi, ya. Minat dia memang ada ke sana, kenapa tidak? Ya, kita tidak menutup kemungkinan. Kalau tukang cireng dulunya belum bisa. Oh, itu mah. Jangan dulu tukang cireng. Nah, tadi menarik kita tapi kalau dari Kang Komis ini gimana Kang? Kiriman dari Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, kalau mau ada acara-acara memang dari Dinas SDM Jawa Barat pun sudah menginformasikan kami. Oke. Iya, jadi gini Kang, saya mau nambahin satu lagi. Tadi kan kelebihan dari konversi Kang ya. Saya pernah mencoba salah satu motor konversi dari BRT. Ya. Nah, BRT itu apa Kang? Biar yang lain juga tahu. Ibu yang tahu Bintang Raya Timur. Bintang Raya Timur. Bengkel atau bengkel konversi. Betul. Itu waktu itu yang dikonversi kalau nggak salah udah
Ya. Honda Beat Club merek aja nggak apa-apa kan di sini ya. Ya. Itu saya siksa beneran Kang. Saya siksa tuh nyiksa motor saya suka. Parah nih. Itu Kang kalau tahu di tanjakan Green City apa? Yang di mana Kang? Yang di dagu ke bawah terus ke atas tanjak itu. Oh iya. Saya bawa boncengan berdua. Tanjakan langit ya. Saya bawa boncengan berdua Kang sama yang punya Kang. Bisa nanjak. Bisa ya. Itu pakai mid-hub. Pakai mid-hub. Nah, kelebihannya apa? Kalau konversi, Akang bisa nentuin lokasi rumahmu tuh kayak apa. Ya, sesuai kebutuhan ya. Jadi Betul. kalau yang rumahnya tertanjakan kayak saya. Betul. Saya juga mengkonversi motor, Pak. Oh, kan? Pakai dinamo 2000 watt. Baterai 72 Wah. volt. 20 ampere. Karena saya rumah di sebelum Certil. Sama bobot saya juga sebelum studio. Jadi yang powernya Penuh tanjakan ada. ya. Iya. Jadi itu ya intinya. Ya. Jadi misalnya karena salah satu kekhawatiran dari masyarakat mungkin kehujanan sin konslet Konslet, ya. terus kuat nanjak tadi sudah Mohon. dibuktikan kalau saya di sini sudah mudah. Nah, kemarin pas Bandung hujan kehujanan aman-aman aja. Bandung banjir kita bablas aja. Kapan Bandung ini Pak? Pernah. Hujan. Saya banjir-banjiran pakai motor listrik. Oh gitu ya, jadi itu. Nah, Heeh. sekarang yang menarik nih, ini si program konversi sendiri gimana nih Bu? Di apa syaratnya? Apa buat masyarakat atau gimana nih Bu? Oke. Ya, Syaratnya untuk masyarakat pemilik motor BBM itu ya. antara STNK dengan KTP-nya sama. Satu nama berarti ya. Satu nama. Tapi Ya. kalau baru kan hanya satu maksudnya satu orang aja ya untuk dapat satu kendaraan. Oke. Tapi kalau yang konversi, kalau Pak Zainal atau Pak Tommy punya Dua. motor BBM-nya 10, bisa lah 10-10-nya di konversi Konversi gitu ya. dengan bantuan pemerintah. Jadi pertama sekali berarti dari si motornya sendiri yang akan dikonversi harus motor yang memang lempeng lah kalau kata orang Sunda motornya ya. masih beroperasi. Ya, jadi surat-suratnya Suratnya ada. berlaku. Suratnya semua masih Surat-suratnya berlaku. ada, berlaku. Tidak ada sudah membayar pajak, Pajaknya. sudah Oke. tidak ada denda Ya. tilang kayak begitu sudah Itu dibayar ya, pertama harus itu ya motornya. Lalu Kepatuhan. setelah itu Motornya itu yang CC-nya eh, sesuai dengan Permen ESDM nomor 3 tahun 2023, CC mesinnya itu 110 sampai 150. 110 sampai 150. Iya. Di bawah itu nggak bisa dong berarti Bu? Belum ya, belum bisa ya. Jadi 110 sampai 150 itu motor yang umum sekarang ada berapa? Iya, yang ya. banyak Jadi populasinya. diambil, ya. Kami mengambilnya seperti Oke. itu, Mas. Oke, berikutnya apalagi nih Bu syaratnya nih Bu? Eh, Harus berarti kalau yang di Bandung harus ke bengkel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. iya, yang Kan. adanya di Quest. Nah, bengkel yang sudah ditunjuk pemerintah di Bandungnya ada di Quest ini, terus di IG-nya cek aja. Ini ada di Antapani kalau di Bandung ya, kalau Betul. nggak salah ya. Di Antapani. Jalan apanya? Yang mana sih Kang Tommy? Cibatu Raya, Cibatu Raya. nomor 17 Antapani. Oh, dekat Tarsik, oh, ya, dekat Tarsik. Oh, dekat Tarsik. Oh, Cibatu Raya ya di sana Dan jadi itu. pendirinya itu engineer Tesla. Ya, mantan pegawai Tesla kan. Iya. Betul. Terus ini ada satu lagi. Iya. Kalau mau ikut Program yang ada program biaya 7 bantuan juta ya. pemerintah ini Hah? melalui platform digital kami. Oh, jadi harus daftar secara online. Secara online Di aplikasi, Bu. Di aplikasinya kalau mau diingat ebtke.esdm.go.id/konversi. Tapi itu kan terlalu panjang. Ya, kalau aplikasi mungkin Ketik aja di Google deh konversi motor, keluar itu. langsung keluar nomor 1. Aplikasinya Coba ya. dibuktikan. Coba konversi Versi motor atau motor konversi terserah deh. konversi motor. Insya Allah muncul nomor 1 tuh platform digital konversi motor listrik. Oh, jadi itu tinggal diklik nanti bisa ada bentuknya web berarti Bu ya? Iya. Bentuknya web, jadi bisa input data di sana buat Iya. masyarakat yang tertarik untuk mendapatkan bantuan pemerintah konversi senilai 7 juta. 7 juta potongan biaya Potongan biaya, konversi ya itu. Nah, sekarang kalau nanya biaya total konversi sebetulnya berapa? Sebetulnya sangat beragam ya. Kalau di Permen ESDM 3 2023 itu menetapkan paling tinggi bengkel konversi memberikan harga biaya total konversi itu 17 juta. 17 juta ya dengan spesifikasi khusus berarti tertentu. Iya, ya. ada spesifikasi teknis untuk baterai,
BLDC motornya sama kontrolernya. Iya. Ya, jadi intinya rata-rata mungkin total biaya yang harus dikeluarkan kalau saya mengkonversi motor saya kurang lebih habis sekitar 12 jutaan. Kalau ada potongan dari pemerintah 7 juta berarti 12,7 gitu ya, segituan gitu ya. Jadi itu yang tapi khusus di bengkel yang ya, sudah bermitra yang ditunjuk oleh Dirjen EBTK. Ya, di Bandung ini request. Ini dari kapan Bu mulai program konversi dengan adanya Sebenarnya kamu sudah meluncurkan itu di akhir Maret. Dan kami sudah 2023. menginformasikan melalui platform ada webinar untuk menggunakan platform digital tuh di awal April 2023. Iya. Oh gitu. Nah, dari teman-teman komunitas gini ada yang sudah mencoba mendapatkan fasilitas dengan dari ini dapat subsidi. Ya, Sepertinya belum ada kemungkinan tadi itu. karena bengkel Informasinya mungkin kurang banyak ya kali ya. Iya, makanya. Jadi makanya ya mungkin dari Kementerian SDM itu lebih ngencengin informasinya nih. Iya, salah satunya ini kan makanya kita siaran di sini Betul. juga. Iya, Iya. Jadi biar tahu masyarakat juga gitu. Nah, kalau dari provinsi sendiri Pak, Ya. ini sudah ada juga sosialisasi untuk program ini dari pemerintah yang sudah 7 juta itu juga Pak? Sudah. Jadi pada saat kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya subsidi untuk konversi motor listrik, waktu itu kita berkoordinasi dengan Bu Devi nih dari kementerian, kita siap membantu untuk mensosialisasikan. Nah, kita juga melaksanakan sosialisasi ya yang tadi pertama ke komunitas ya. Kemudian kita mengadakan juga acara-acara di dalam rangka terutama mendukung penggunaan KBLBB ya. Oh, Tapi banyak acara gitu Pak? iya, di dalamnya itu kita selipkan nih motor-motor konversi ya, Ya, Pak kayak Tommy ya. GF ya kemarin ya. Tuh. Pak, kalau acara itu suka ada MC-nya nggak Pak? Wah, ada. Ini saya biasa MC kok Pak. Oh gitu, siap. Usaha. Tambah. Ya paham lah sedikit Iya. tentang motor listrik. Oh gitu ya, jadi Ya, jadi sudah gitu. dilakukan juga oleh pemerintah Sudah. Provinsi Jawa Jadi Barat, Pak, ya? kami mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat merangkul ini komunitas. Ya. Karena mereka yang pengguna dan ya, Ya. pengguna yang sudah merasakan seperti apa sih motor listrik itu. Betul. Nah, melalui mereka bisa testimoni kepada masyarakat gitu. Kalau kami kan belum sepenuhnya ya. Mungkin komunitas ini sudah berapa tahun ya Pak Tommy? Pak Tommy menggunakan 2020 akhir. tuh, itu udah 3 tahun kan? Pakai motor listrik, Iya, Pak, ya. betul. Pak Tommy itu kalau misalnya yang kredit motor listrik tidak lancar kredit itu dijabel sama PLN sama siapa dijabel? Nggak boleh ngecas. Ya, jadi itu ya listeners. Jadi gini lah analoginya gini. Kalau tadi kita sudah kasih tunjuk bagaimana keuntungan asal dari menggunakan motor listrik dari mulai support ke lingkungan yang lebih baik, Yeah. lebih murah juga ya. Cuman kan tadi biaya yang harus dikeluarkan di awal untuk mengkonversi ini. Kalau gini lah, kalau Anda tahu vape atau device kan kita harus keluarin uang untuk beli device-nya gitu ya dengan harga yang lumayan. Tapi setelah itu kalau sudah itu dipakai tidak mengeluarkan biaya untuk rokok ya akan terasa sangat murah. Sama seperti motor listrik juga. Kita sudah konversi ke listrik, kemudian juga kalau motor listrik itu dipakai tiap hari baru kerasa hematnya. Jadi kalau punya motor listrik harus dipakai tiap hari. Betul. Jangan hanya dipakai Sabtu Minggu gitu ya, Iya. biar kerasa hematnya seperti apa Betul. gitu. Makanya saya Benar, juga Mas. pakai itu ya. Nah, ini kita buat yang mau nanya silakan sekali lagi di 0811 221051 ya. Sekali lagi yang beruntung nanti pertanyaannya kita bacakan dijawab sama teman-teman yang ada di sini ya. Kita akan balik lagi setelah yang banyak ini. Masih ngobrol lagi nih sama teman-teman dari Kementerian SDM tentang perlistrikan. Awas sekarangnya, awas hati-hati ya. Nah, ini kalau tadi kita sudah informasikan ya sama listeners. Tapi gini Bu, ini kalau sisi mungkin siapa tahu ada yang dengar dari kita juga yang punya bengkel kelistrikan Bu ya. Nah, katanya bisa juga ya mengajukan si bengkel itu untuk biar bisa bermitra sama pemerintah gitu, ditunjuk untuk bengkel yang bisa mengkonversi motor BBM ke listrik gitu. Ya, Mas Wanda, gini, untuk bisa bermitra dengan Kementerian ESDM dalam arti menyalurkan bantuan pemerintah 7 juta per unit motor itu yang dikonversi, di situ ada satu syaratnya, yaitu harus memperoleh sertifikat dari Ditjen Perhubungan Darat Disu. Kementerian Perhubungan.
si bengkelnya bukan ya. Dishub ya, Oh. Ditjen Oh, Ditjen Perhubungan Darat. Ya. Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai bengkel konversi. Jadi tinggal ajukan dulu bengkelnya, Ya, dapetin dulu mengikut sertifikasi. sertifikasinya keluar, sudah ada. kemudian nanti menghubungi Ya. Balai Besar Survei dan Pengujian Oke. Ketenaga Listrikan dan EBTKE Nah, di bawah Ditjen EBTKE Oke. untuk mereka melakukan verifikasi Mm-mm. terhadap bengkel yang ingin bermitra. Nah, ya. nanti kalau sudah selesai verifikasi, sudah terpenuhi semua syaratnya, bisa dikeluarkan SK dari Dirjen EBTKE. Dia ditunjuk untuk mengkonversi ya dengan Iya. fasilitas tadi apa Mhm. pergantian apa subsidi dari pemerintah. Iya, nanti bisa ikut, tapi nanti selanjutnya ada kontrak, maksudnya perjanjian kerjasama Ya, oke. dengan P2K di kami. Nah ini ada biaya yang harus dikeluarkan nggak oleh bengkel Bu, untuk mengurus sertifikasi? Tidak ada ya? Tidak ada. Tuh, so kayak Untuk gubernur bengkel untuk bermitra dengan kami tidak ada. tidak ada ya. Gitu. Kita Bu, ini ada beberapa orang yang tanya Bu di WhatsApp kita Bu ya. Kita bacain, ini ada Hadi nih. Selamat sore. Sudah sejauh manakah minat masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakan motor listrik? Berarti motor listrik umum ya. Siapa nih yang mau bantu jawab? Saya bantu Devi, ya? jawab sedikit. Ya. Saya berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan. Oke. Ini jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam arti sudah ada sut-sutnya, istilahnya Surat-surat SUT. ya? Iya, seperti itu. Kita Kalau saya surat-surat ngomongnya masih kayak ada. gitu. Surut Nah, ini sebanyak 62.815 dari data 28 Agustus 2023 untuk sepeda motor. sepeda di Indonesia itu data per daerah ya. Indonesia. Iya, Indonesia secara Umum ya, keseluruhan. umum. Sudah lumayan cukup banyak sebetulnya. Iya. Dan sekarang kalau lihat dari minat mah gini, banyak brand-brand sepeda sekarang yang mengeluarkan motor listrik. United ya Kang ya. Yes, betul. Terus tenan Akang tahu Polytron Polytron ya. itu Tipinya, di Jakarta Inden. oh ada motor listrik merek Polytron. Iya. Jadi katanya Kalau yang Asatron ada Asa Polytron, nanti. Asatron. Jadi kalau dari situ dilihat Kang jumlahnya katanya itu sampai ratusan juta itu masih Inden di Jakarta. Jadi ini kalau bertanya minat tadi Kang Hadi ya tadi ya. Minatnya sudah Banyak. sudah lagi apa bergrow lah ya, berkembang lah ya. lagi booming-boomingnya sekarang malah. Booming-boomingnya ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, ada Cica nih. Mau tanya Bu, konversi ini merubah motor BBM jadi baterai atau menukar unitnya Bu? Kalau merubah ke baterai atau listrik, tempatnya di mana? Kita butuh biaya berapa? Oh tadi ya. Nah ini ditukar atau gimana katanya Bu? Ya, memang ada salah pengertian. Oke. Persepsi. Jadi salah persepsi gitu ya Mas. Jadi bawa motornya ke bengkel konversi yang sudah bermitra dengan kami, kemudian Dia dapat motor listrik dipikirnya baru gitu. ditukar gitu, dapat motor listrik baru atau mungkin dapat uang 7 juta. Iya. Jadi motornya ditinggal. Jadi gini, Tinggal dapat 2 juta. kita sebutnya gimana? Jadi Cica gini, kalau mau mengkonversi kan mengganti ya berarti ya. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan. Iya. misalnya yang seharusnya 15 juta, ini ditambahin sama pemerintah 7 juta dengan syarat-syarat Dikurangin tertentu. potongan Iya, biaya. potongannya biayanya. Nah mesinnya yang tidak pakainya bawa pulang, simpen di garasi. Bukan Mas, mohon maaf. Oh, bukan juga. Mesinnya ada lagi ini. Mesinnya Jadi- enggak Cica. Mesinnya betul. diberikan kepada Bengkel. pihak bengkel. Oke, Tapi satu lagi, bengkel harus merusak mesinnya. maksudnya? Mesin Dihancurkan. BBM-nya tuh Dilebur. Saya Bu, buat saya aja, dirusak. Bu, dikirim. Nah, nanti gini, Oh iya, iya. bengkel dengan ada IKM peleburan logam itu kerjasama untuk dilebur, ya itu B2B lah, Oh, itu oke. urusannya. Jadi si pemilik harus dengan sukarela memberikan Mesinnya. mesinnya ikhlas. Oh gitu programnya gitu, Bu. Seperti itu karena kenapa? Kenapa? Kayak gitu. Kira-kira ada tahu? Karena Ini sebentar supaya diganti tidak lagi. digunakan Diganti lagi. lagi Percuma mesinnya. dong Iya. kita mengurangin BBM. penggunaan BBM, ternyata abis itu sana Dicoba bocor. lagi ya mesinnya. Dipakai Nah, lagi. Menggunakan BBM lagi gitu. Saya tampung aja Bu, masih di sini. Mas buka IKM peleburan logam. Oke, kerjasama dengan bengkel konversi. Jadi memang ada yang hobinya menggerogoti besi, Bu. Nah, Oh, tapi jadi itu gitu ya, satu ternyata lagi, itu saya Mas, baru satu tahu. lagi, Ya, satu apa- lagi. apa lagi? Jadi itu nanti di peleburan logam itu atau dengan bengkel konversi itu membuat surat ya, pernyataan bahwa mesinnya itu sudah dilebur, sudah dirusak dan dilebur. Itu nanti digunakan saat mengajukan perubahan surat kendaraan bermotor Ke listrik. di Samsat ya, di Oke. kepolisian. Seperti itu. Oh itu
termasuk ada di bengkel sama Termasuk bengkel konversinya syarat. juga nggak? Iya, Atau bengkel kita konversinya membantu. Membantu untuk mengurus keluar surat-surat listriknya ya. Motor Iya. listrik. Motor listrik yang ada kalau platnya mah ada Plat garis biru. birunya gitu. STNK listriknya gitu ya. Iya. Karena keuntungannya kalau STNK jadi listrik pajaknya murah lu ya. Gratis lah kalau. Hah, gratis? Gratis aja Wah, nama. nggak bayar pajaknya Pak ini. Nggak Bayar. mau gratis harus bayar. Gratis. Pajaknya 0% tuh Jawa Barat. Oh gitu asli. Iya, asli. Oh, jadi itu ya keuntungannya salah satunya mungkin ya. Itu syarat ya, Syarat, Mas, ya. bukti sudah jadi dilebur mesinnya si itu. mesinnya itu memang dikasihkan ke bengkel, nanti digantikan dengan listrik, nanti ada tapi ada biaya yang keluar ini akan dikurangi dengan program subsidi senilai 7 juta tadi ya. Itu gitu, Ci. Gitu, saya pikir mesinnya dibawa pulang lagi. Nanti bisa kepake lagi. Oh, iya. Pindah ke motor lain nanti. Iya. Pakai mesin jahit gimana? Ada lagi sama nih Vera, bagaimana regulasi motor listrik di jalannya raya? Ya biasa kalau yang motor listrik harus ada STNK, STNK ya. Peraturannya sama harus pakai helm. Peraturannya sama Iya, harus kalau bener. mau lampu beremnya eureun, mau lampu hijaunya maju gitu aja. Sama ya kalau peraturannya mah ya. Sama. Mungkin Udah kalau pakai dari segi- undang-undang lalu lintas ya. Ya, Iya. sama. Jadi kalau dari sisi surat-surat tadi mungkin Iya. pajaknya murah ya kalau motor ditambahkan tadi. Relatif. kata Kang Tommy, Nol rupiah. itu aja ya Vera ya. Ada Mei, apakah motor listrik untuk pengisian baterainya sudah merata Merata. atau hanya di kota besar? Nah ini gimana nih Bu? Nah, ini Karena subsidi kayak mobil mungkin ya, harus khusus. infrastruktur ya, kayak SPBU gitu. Ya. Nah, ini kan ada dua. Kalau charge itu kan SPKLU. Ya, Nanti kan kalau menggunakan battery swap, SPBKLU. Nah, itu tergantung juga dari semakin banyak yang menggunakan motor listrik Tapi ya gini, Bu. semakin banyak juga nanti Ah. bermunculan infrastrukturnya. tapi kalau motor mah dicolokan biasa di rumah juga. Di rumah Bisa, juga bisa. bisa. Ya, jangan Tapi bayangin takutnya di sama tengah mobil. jalan. SPLU Takutnya di juga tengah bisa. jalan. SPLU itu apa kan? Stasiun pengisian listrik umum. Oh, Ada. sudah ada beberapa juga ya? SPKLU Ya. ada di PLN juga. PLN PLN Di ya. beberapa kantor Ada. sudah di mall gitu Ya. sudah. Hotel-hotel ya biasanya, Hotel, tapi kan iya. itu biasa untuk mobil ya, karena kalau mobil butuh Ah, colokan khusus kan. Kalau untuk yang colokan biasa namanya SPLU, tapi kalau untuk yang mobil namanya SPKLU. Oh. Dan di Jawa Barat ini PLN sudah membuat peta SPLU sendiri. Jadi akan kalau buka peta, ini udah muncul SPLU yang hidup mana aja, ada semua di Jawa Barat. Oh ada ya itu Ada. ya, yang nyolok di mana gitu. Ada. Ada itu kan PLN ada yang nyolok gitu. Ah. Pecah gitu ya. Oh sudah ada tuh, sudah ada ya. Kalau itu informasinya ada di mana Kang kalau yang pencolokan? Ada di Google Map Oh, ada. ada ya. Ada di Google Map. SPLU apa? SPLU, Stasiun Pengisian Listrik Umum. Itu untuk motor biasa berarti. Motor biasa tinggal nyolok biasa Bukan aja. colokannya juga biasa gitu. Colokan Kalau biasa. untuk khusus mobil mah tadi KLU. KLU itu ya. Mei ya. Tuh jadi sudah ada kalau di nanti informasi di mana aja sebarannya bisa dilihat aja ya. Ini siapa lagi nih? Krisna. Kota manakah yang sudah banyak menggunakan motor listrik? Ya banyak kan ya. Kota mana juga sudah gitu ya. Nah tadi tapi gini Bu, maksudnya salah satu kekhawatiran masyarakat menggunakan motor listrik adalah range yang tidak bisa jauh. Karena kan pengisian baterainya juga tidak sebentar ya. Jadi misalnya orang ke Cianjur naik motor, wah ke Pedagrek Parung, terus jangan colokan lama 3 jam harus nunggu. Nah ini gimana nih itu sebetulnya Bu? Mengantisipasi itu atau dari Kang atau siapa nih Pak Zainal atau dari komunitas? Kang, gimana? saya pernah mencoba satu buah motor listrik. Ya. Real ini Kang, Bandung Tegal nggak ngecas. Tegal. Ya, Dengan Sekarang kecepatan? baterainya 204 kilo. Kecepatan rata-rata itu 60 kilo dan maksimal 85 km per jam kita gas waktu itu. ada ya. Ada dan baterai masih sisa sampai Tegal. Nah, berarti sebetulnya motor listrik juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya? Jadi kalau untuk kebutuhannya di dalam kota juga nanti kapasitasnya bisa disesuaikan. Gitu. Nah, ya, ada mudik ke Tegal juga nggak akan tiap hari. Enggak, Gitu ya. Jadi intinya jangan khawatir gitu ya. Iya, dan Tentang infrastruktur performanya. tadi sudah Tentang Infrastrukturnya. performanya. ya performa dan infrastruktur juga Sudah siap. SPLU, SPKLU, nanti ada ada semua. SPBKLU pun Ya. swap baterai sudah ada juga. Termasuk juga mungkin nanti ke depannya bengkel-bengkel yang sudah bermitra dengan pemerintah akan lebih banyak lagi khusus di Bandung. Kalau sekarang cuma mungkin baru satu, depannya bisa dan mungkin kebetulan akan nambah lagi dia jangan 7 juta lebihin Bu. Malah provinsi ini sekarang berharap ada BUMD. BUMD. Iya, Badan Usaha Milik Daerah. Khusus Nah, untuk khusus motor untuk listrik. konversi Kendaraan ini. Ya, Oh jadi punya bengkel yang di bawah pemerintahan gitu ya? betul. Itu juga salah satu Salah planning satu planning. untuk memudahkan masyarakat Betul.
bisa mengkonversi kendaraannya ke listrik gitu ya Pak ya. Nah ini mah Bu, mungkin ada lagi nggak nih yang mau disampaikan nggak nih sama masyarakat nih sebelum kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol ini Bu? Ya, dari ngobrol-ngobrol ini kan mungkin hanya sebentar ya, informasinya. Nanti mohon datang ke acara pameran ini supaya bisa banyak bertanya, Ya. menggali yang di mana tadi Cihampelas, Ciwok. Sekali yang di pengen situ. tahu tentang program konversi ini dan juga kendaraan listrik pada umumnya ya, Iya. silakan datang ke Ciwok, Cihampelas Ciwok. Kalau Cihampelas Ciwok, Cihampelas Walk gitu ya. Iya. Mulai tanggal 25 hari Senin 25 September 7. sampai 7 Oktober. 7 Oktober ya. Iya. Ada stand Kementerian SDM di sana gitu ya. Iya. Dan Oke. nanti minta yang teman-teman yang sudah diundang ya Pak Iya. Zainal ya, Iya. untuk bisa hadir di workshop dan juga di BIMTEK-nya. Iya. Oh, ada Supaya kegiatan, ada workshop dan BIMTEK. iya, Iya. seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal. Iya, seperti Nah itu. dan sekali lagi nih buat dari Pak Zainal Pak, ada Pak yang mau disampaikan lagi Pak sama listeners nih Pak, siapa tahu ada Pak dari Provinsi Jawa Barat, ada agenda terdekat apa tentang kendaraan listrik ini selain tadi apa ada BIMTEK dan juga apa workshop gitu Pak. Rencana ke depan kita justru akan lebih mengefektifkan ya Ya. sosialisasi seperti yang sekarang akan kita lakukan. Jadi berkala. Jadi tidak terlalu panjang waktunya karena memang salah satu program kita ya dalam rangka mendukung terutama ini arahnya kan ke net zero emission ya. Benar. Nah, jadi kami tentunya harus setiap saat ya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan energi bersih lah gitu. Itu mungkin yang ini. Jadi Ya program pemerintah daerah seperti itu. jadi intinya Ya. sekarang pemerintah sendiri melalui SDM dan juga melalui dinas SDM di provinsi dan ya. kota mungkin ya, ini juga terus push gitu masyarakat untuk tadi beralih ke kendaraan yang juga dengan energi yang ramah lingkungan. Betul. Ya, Benar. salah satunya ya, salah satunya adalah dengan listrik. Baik Kang Tommy Kang, sebagai komunitas apa nih Kang? Kita tunggu menjadi bagian dari Fantastik Jabar. Nah kalau yang pengen punya kendaraan listrik gimana, ada ngumpul di mana gitu kan, atau sekretariat atau kumaha Kang, ada nggak? Ada sekitarnya lagi dibuat Di mana Kang? di rumahnya Kang Enam. Nanti saya main ke sana Pak ya, biasa juga pengguna kendaraan listrik. Iya, ngumpul atuh. Ya, Kan insya Allah. pemerintah provinsi, dinas SDM ini bagian dari komunitas. Oh, oke. Ya. Begitu kan Kang Betul. Tommy ya? Itu ya, jadi intinya mah silakan ada satu kesempatan yang luar biasa ya buat Anda yang memang merasa peduli. Ibu Pak di Jakarta berarti Bu ya? Iya. Bagaimana udah di Bandung Bu, sejuk Bu? Lebih sejuk. Lebih sejuk ya itu ya. Jadi yuk kita sama-sama, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat peduli sama lingkungan. Salah satunya adalah beralih ke kendaraan listrik. Selain tadi juga dari sisi ekonomis juga lebih Betul. hemat ya untuk operasional minim, bukan tidak ada perawatan tapi minim perawatan gitu ya. Itu. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Ada kalau sudah cukup atau ada lagi mau disampaikan Bu? Cukup Mas Jangan Randa. lupa datang ke Ciwok ya, dari Ya. tanggal 25 sampai tanggal 7. Ya. 25 September 7 sampai 7 Oktober. Oktober ya. Ibu Devi ada di sana nggak? Nggak ada ya? Bu coba boleh nggak Bu? Pintu teater 3 sudah dibuka. Bu boleh Bu? Bu kayaknya suaranya itu Bagus ya, sih. di bioskop ya. Iya. Coba Bu, pintu teater 3 Pintu teater 3 susah dibuka. susah dibuka. Ya, Semoga apa aja? teman para pemirsa dapat ikut konversi. Nah, itu. Pergi ke Quest dulu. Oh iya, ya, Nanti jadi sekali lagi menyusul bagian menyusul. konversi lainnya. buat yang warga Bandung yang pengen mengkonversi, salah satu bengkel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan Quest, ini ada di Antapani di Jalan Cibodas. Cibatu Raya. Cibatu Raya ya. Cibatu Raya. Silakan datang ke sana, tanya-tanya di sana juga bisa. Iya, bisa Kalau langsung mau di sana. tanya-tanya di Ciwok juga bisa sekalian. Iya. tanya di Ciwok. Ya, terima kasih Bu. Terima Sukses kasih terus, Mas ya. Randa. Ya, salam setrum Bu. Salam setrum. Renyetkeun Bu lah. Hilang siapanya. Ya, Elisawas, masih ada kebersamaan sama sore-sore weekend sampai jam 8 malam. Jangan kemana-mana.